Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah bersedia mendengarkan video ini. Semoga hidupmu indah dan selamat dunia akhirat. Saya mau ngasih pesan dan nasihat untuk kalian yang udah bersedia mendengarkan saya. Ini pesan dan peringatan untuk saya dan kalian. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, kita udah memasuki bulan Ramadan 2021. Di mana ujian kehidupan menuju akhir zaman dan menempuh kehidupan yang penuh ujian. Mulai dari bencana alam yang terjadi di belahan dunia, virus yang mematikan dalam waktu sesaat, bencana kemanusiaan yang berada di belahan dunia, demonstrasi yang terjadi di belahan dunia, berita yang membuat kita takut, tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah akibat kita semua. Tapi ingat, selama kita masih ada kesempatan hidup di bulan suci ini, yaitu bulan Ramadan, di mana semua amal kebaikan, amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan. Jadi ayo kita bersama-sama menuju pintu keberkahan, keridhaan, rahmat, pintu pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu selama itu adalah kebaikan untuk kita dan orang lain, ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Berhentilah bersikap individualis atau mementingkan diri sendiri, karena kita adalah saudara. Jangan karena berita yang tidak ditemu kejelasannya kita jadi bercerai-berai. Ingat, kita sekarang berada di era akhir zaman, di mana musuh terbesar kita akan keluar di era kita, yaitu Dajjal dan pasukannya. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk melawan kita. Ayo, kita jangan sampai lengah atau bermalas-malasan. Ingat, jangan sampai kita terpengaruh dengan kehidupan yang gemerlap ini, yang pada akhirnya akan hancur. Oke, sekarang kita berpikir atau amati. Berpikir sejenak. Waktu ini semakin cepat. Bahkan, kita terkadang tidak bisa menyelesaikan urusan kita dalam sehari. Padahal, urusan kita tidak membutuhkan waktu yang banyak. Oke, kita berpikir lagi sejenak. Para ulama pembesar yang sangat berpengaruh, hari demi hari yang Maha Kuasa mengambilnya dari kita. Sedangkan kita masih belum menyerap ilmunya. Oke, kita berpikir lagi sejenak. Bencana terus terjadi di mana-mana. Kerusakan alam hampir tidak terbendung lagi. Bahkan, bencana yang terjadi di wilayah tersebut belum usai, terjadi lagi bencana di wilayah berikutnya. Secara tidak sadar, itu adalah peringatan bagi kita. Ingat, bencana itu tidak selalu berdampak negatif. Maksudnya, yaitu bahwa bencana terjadi itu kita harus siap siaga dalam menghadapi akhir zaman. Kematian akan terus terjadi setiap waktu. Jadi, ayo kita persiapkan amal kita menuju kematian kita. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Tapi ingat bahwa kematian akan terjadi pada diri kita. Kita sendiri yang akan merasakannya. Seorang diri yang melihat malaikat maut sendiri. Yang melihat sendiri bahwa kita itu akan pergi ke neraka atau akan pergi ke surga. Ingat, ketika detik-detik kematian kita dimulai, orang lain tidak bakal bisa melihat apa yang kita lihat. Ketika nyawa kita udah mulai diangkat, badan kita terasa dingin, kaku, sudah mulai tidak bisa digerakkan. Mulai dari ujung kaki sampai betis, kemudian sampai di bawah pusar, dan terus berjalan sampai kerongkongan. Setelah itu diangkatlah nyawa kita dan dibawa oleh malaikat menuju Sang Pencipta. Yang tersisa hanyalah nama dan amal kita. Terus apa yang kita banggakan dalam diri kita? Wajah tampankah? Yang kemudian akan keriput? Wajah cantikkah? Yang kemudian akan pudar? Kecerdasan? Kepintaran? Kejeniusan? Yang kemudian kita akan pikun dan mudah lupa di usia tua kita. Harta melimpah, tajir, kekayaan di mana-mana, pada akhirnya membawa bencana bagi kita jika kita tidak menggunakan dengan bijak. Ingat, kalian kaya itu adalah cobaan. Setiap harta yang kita miliki akan dipertanggungjawabkan.
Jangan seenak-enaknya, mentang-mentang kita kaya jadi kita sombong. Ingat ya, sombong sebesar biji zarah, kalian tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena sombong itu merupakan selendang Allah. Yang patut sombong itu hanya Allah. Kita ini siapa? Kita ini hamba. Hamba itu apa? Hamba itu budak. Jadi kita itu jangan sombong-sombong. Kita miskin itu juga cobaan. Kita itu jangan gengsi karena kita itu miskin. Miskin bukan berarti kita tidak mempunyai apa-apa. Ingat, kita itu seorang hamba, hamba Allah. Ingat ya, Allah tidak akan mengecewakan hamba-hambanya. Hanya saja Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik, tapi tidak di dunia ini, melainkan di akhirat. Mungkin Allah memberikannya yang lebih baik di waktu yang tepat. Oke, kita berpikir lagi ya. Coba kalian diam sendiri. Renungi semua yang kamu lakukan. Terus ingat, semua orang yang kamu sayangi atau yang kamu tidak senangi suatu saat, kamu akan pergi dari mereka. Jadi buatlah kenangan terbaik untuk mereka selama kamu masih hidup. Jangan balas perbuatan jahat mereka terhadapmu. Tapi kalau mukul ya berusaha untuk melindungi dirimu. Bukan berarti kamu harus menerima pukulan atau sisaan mereka. Oke, kita berpikir lagi. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan pengampunan. Ayo kita sebagai pendosa berlomba-lomba untuk bertobat sebelum mati. Setidaknya kita melakukan sholat taubat 1 kali dalam sehari. Apakah kalian tahu, setan itu selalu membisikkan kepada kita untuk menunda-nunda taubat. Karena apa? Karena setan tahu kalau kita selalu bertobat kepada Allah, insya Allah akan menghapus dosa kita. Karena pengampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ingat, walaupun kalian tidak bisa meninggalkan dosa kalian, kalian jangan lupa terus bertobat. Jangan kalian berhenti bertobat karena kalian udah merasa putus asa. Kalian jangan lupa terus bertobat sampai kalian jijik atau tidak ingin melakukan dosa tersebut. Ayo kita ramaikan di bulan Ramadan ini dan meriahkan dengan lantunan ayat suci yang terus berdengung. Jangan sampai kita terlena dengan hiburan yang melalaikan kita dari kewajiban kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.